Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini di depan saya ada kitab, cuma ini kitab yang bukan saya maksud. Itu dulu waktu saya di pesantren kecil-kecil, ada kitab namanya Tafsir Yasin. Nah, bentuknya kayak gini juga. Kalau nggak salah saya pengarangnya Imam Nawawi. Saya lupa karena udah lama dan udah lama nggak baca-baca. Cuma waktu itu kitab Tafsir Yasin tuh kalau dibaca waktu bulan puasa. Waktu bulan puasa itu dibaca dan habis alhamdulillah nggak sampai 30 hari karena kan 20 hari alhamdulillah selesai itu. Terus menerus ngaji itu. Nah, di dalam surat Yasin kita membaca wa man nu'amiru nunakisu fil khalqi apala takilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan nikmat yang ada pada dirinya. Apalah takilun, apakah engkau tidak berakal? Tulisannya, apakah engkau tidak berpikir? Benar apa kagak tuh? Iya atau enggak iya, setuju atau enggak setuju, tetap kita ngalamin itu. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan nikmat yang ada pada dirinya. Nikmat diri, mata. Ini saya min aja udah -9 mata. Udah nggak kelihatan sama sekali mata kanan ini. Udah remang-remang banget dah. Kemudian apa namanya, badan yang tadinya sehat walafiat kuat, sekarang kalau mau kemana-mana, habis dari pulang dari mana-mana nih harus tidur dulu, mandi tidur dulu, kalau bisa habis mandi tidur makan baru udah bisa kerja lagi, nggak kayak dulu masih muda-muda bisa naik motor kemana-mana. Semua orang ngalamin kuluman alaihapan waya boka wajhi rabbika jul jalali wal ikram. Tiap kita ini panah, kecuali yang nggak panah yang nggak musnah adalah cuma Allah. Waman wa amiru nunakisu fil holki apalah takilun. Datang penyakit sama kita sedikit-sedikit, darah tinggi terutama kan. Saya nih obat selalu ada. Diabetes, apalagi macam-macam obat, penyakit-penyakit penyakit kardio yang dimulai dari darah tinggi, ginjal nanti, kemudian apalagi ya yang muda-muda mah nggak terasa, cuma yang udah berusia baru terasa. Memang udah hukumnya begitu, Allah udah nentuin waman wa amiruna kisufil holki apalah takilun. Cuma kita kudu tahu juga nih, penyakit itu kadang timbul ya bisa jadi secara ilmu medis penyakit timbul karena virus, karena memang bawaan orang memang dari masih kecilnya. Ada dulu saya datang ke rumah kawan, dia lagi di apa itu namanya, di dadanya itu, di seluruh tubuhnya itu ditusuk jarum. Itu kenapa Pak? Ya kami memang sakit dari masih kecil, alhamdulillah tusuk jarum. Apa ya, nah aku puntur sama kawan itu, dia bisa aku puntur. Itu kita nggak tahu yang namanya penyakit. Bisa jadi virus mah, yang namanya apa namanya, penyebab-penyebab lain mah itu mah cuma musabab doang, tapi kita nggak tahu awal dari penyakit datangnya dari mana. Kadang-kadang ada makanan yang kita makan hasil boleh nipu orang, hasil boleh ngebohongin orang, dan kita suka banget neken-neken orang. Begitu kita punya kekuasaan, merasa punya, merasa ada, orang lain kita takut-takutin, kita tekan-tekan, apalagi kerabat, saudara, sanak dan famili, itu masa depan kita ternyata kita sakit. Dan saya seusia ini, lahir tahun 1974, sekarang udah 2023, udah berapa tahun? 48 tahun lebih. Itu belum pernah dah ngelihat orang yang dari saya masih kecil nih, yang muda-mudanya berkuasa dulu di kampung saya, yang muda-mudanya kaya raya demang-demang waktu zaman itu tahun 80-an. Itu kan 80-an itu 1980, itu orang-orang yang berkuasa waktu itu demang-demang tingkat lokal, raja-raja lokal di daerah saya dulu tuh masih banyak itu. Ya mungkin juga sekarang masih banyak di daerah lain, cuma daerah saya udah nggak ada, udah tergusur semua sama pendatang, dan orangnya juga udah pada nggak ada. Yang terakhir saya lihat orang Betawi yang apa namanya suka banget masih make kebiasaan mereka, yaitu suka banget apa namanya tuh berkuasa atas kebodohannya, karena merasa karena dia punya dan orang situ aja. Itu nggak pernah dah saya lihat yang akhir hidupnya itu bahagia. Semua rata-rata sengsara akhir hidupnya. Apa itu? Dari mudanya kagak dijaga. Makanya saya selalu bawel bilang sama anak-anak sama keluarga, "Woi, dari masih kecil ngaji. Kalau nggak ngaji di pesantren, ngaji sini sama papa." Selalu saya bilang kayak gitu. Kenapa? Lihat Surokoh bin Naufal. Surokoh bin Naufal itu, beliau itu berkata, Kudus, kudus, dia bilang, suatu saat nanti itulah yang dilihat oleh Namus. Itulah yang dilihat oleh Namus, atau itulah Namus yang dilihat oleh Musa, dia bilang. Kenapa dia tahu begitu? Dia baca buku, dia tahu dari kitab-kitabnya. Lalu
eh, pemuka agama lain yang ketika Rasulullah sedang berjalan bersama bersama kapilah dagang, kapilah kan kapilah dagang, lalu Rasulullah berhenti di suatu pohon, yang pohon itu saya tengok masih ada sampai sekarang di YouTube. Itu ya di YouTube, belum pernah pergi. Dia apa ya? Di Yordan ya. Nah itu dilihat sama seorang pemuka agama, dia bilang ini kayaknya ada tanda-tanda nabi di antara mereka ini. Kenapa dia tahu? Karena mereka baca buku. Kenapa kita tahu bahwa perbuatan jolim itu akan membuat kita susah di masa depan? Riba itu akan membuat hidup kita sengsara di masa depan. Itu baru di dunia doang tuh. Nah penyakit-penyakit yang timbul. Alah bang, penyakit itu akibat virus. Kalau diobatin baik. Oi, makin banyak dokter spesialis anu. Dulu zaman saya kuliah itu dokter kandungan aja perempuan nggak boleh. Laki semua pada tahun itu, laki semua, belum ada dokter kandungan perempuan. Sekarang udah belatak di mana-mana, bahkan kawan akrab kita pun udah jadi dokter kandungan perempuan. Itu makin banyak dokter makin banyak penyakit. Nah tapi makin banyak dokter makin banyak penyakit, bukan hanya disebabkan oleh itu yang namanya saya bilang tadi, namanya virus, yang namanya kuman penyakit itu kanker segala macam, itu mah asbab doang. Bang kali ini kenapa dulu kan ada suatu orang bercerita, itu istri dia mau diimpuls apa itu dimasukkan obat, yang dia minta Pak Jamil Pak Jamil jadi beliau cerita, entah kawannya cerita, itu istri bapak mau saya impuls, ya silakan aja dokter, emang kenapa, kan pengobatan dari dokter dimasukkan obat gitu. Ya cuma bukan gitu Pak, kenapa, satu impulnya itu sekali masukkan 12 juta. Astagfirullahaladzim, dia bilang satu hari 3 kali masukkan obat. Itu udah berapa akhirnya Pak, ya Allah kenapa aku jadi begini. Akhirnya dia pergi ke musola, dia berdoa kepada Allah, lalu teringat dulu emaknya kan, siapa yang ngambil duit emak ini? Nggak rela kata emaknya. Habis itu dia telepon lah, mak sebenarnya yang ngambil duit emak itu saya. Dia bilangnya kan, Masya Allah udah jangan dipikirin lagi, udah mak maafin. Dia bilang alhamdulillah barokallah, itu sedikit demi sedikit kagak jadi diimpul ya. Kenapa? Penyakitnya berkurang dan akhirnya baik. Itu cerita orang. Ada pengalaman kita juga banyak yang seperti itu. Makanya saya bilang supil holki apalah takilun. Saya kenapa cerita gini, saya melihat tadi Bunda Manurung Jaya Manurung itu lagi masak pare. Alhamdulillah suami beliau yang tadinya diabetes berkurang dan bahkan normal lagi diabetesnya. Obatnya itu pare yang yang pahit. Alhamdulillah saya teringat tuh, saya terinspirasi begitu kan. Ya saya melihat dari sisi pengalaman yang udah pernah saya lihatin dulu waktu saya punya bapak punya tanah, jadi tanah itu mau diambil jalan. Jadi pohon-pohon itu ditebangin semuanya, bahkan ada pohon labu. Jangan ini pohon labu mau ditanam, alah banyak di pasar yang kayak begitu. Itu yang bilang kayak gitu tuh, ujung-ujungnya pada akhir masa tuanya udah tersia-siakan. Dulu mah demang di kampung itu. Dulu mah orang yang punya kekuasaan. Maka dari itu, segede apapun kekuasaan yang kita punya, kalau kita dolim sama orang lain, jangan pernah. Rasulullah Rasulullah berpesan, wanti-wanti banget tuh, yang saya baca dalam beberapa keterangan, jangan sampai kita kena doa buruk dari orang lain. Orang kan nggak mungkin ngedoain doa buruk sama kita. Tiba-tiba kita lagi lewat dipotong sama orang, buang, naik motor dipotong. Astagfirullahaladzim, kagak mau mampus lu. Orang Betawi selalu kayak gitu tuh. Apalagi setelah itu sallallahu ala Muhammad. Saya khawatir banget itu. Gue dulu udah saya cerita, saya lagi tiduran dalam rumah, tiba-tiba anak-anak kecil berkata begini, kedengeran ke dalam, aku sumpahin bapakmu mati ketabrak mobil, aku sumpahin mamamu mati ketabrak mobil. Lompat saya langsung kaget, astagfirullahaladzim, kenapa ini? Itu doa anak-anak sekalipun itu Allah terima apabila dia dijolimi. Doa orang kafir sekalipun diterima oleh Allah apabila dia dijolimi. Tidak ada pembatas doa orang yang dijolimi itu. Tidak ada, Allah langsung terima, Allah kabulkan doanya. Walaupun tidak langsung, Allah kabulkan doanya. Itu saya tanya, kenapa ini? Saya dengerin lah, saya berdiri duduk kan, saya dengerin, ngapa ini anak? Ditanyalah sama bapaknya anak itu kan, kenapa nggak boleh kamu bilang kayak begitu? Kenapa emangnya? Habis saya dijahatin, baju saya disiram sampai basah kayak gini, saya mau lawan, badan saya kecil. Itu yang saya tahu. Nah itu kisah nyata banget itu. Saya walaupun nggak ngeliat orangnya, tapi saya dengerin karena kedengeran ke dalam rumah. Ya Allah, kata saya, sampai kayak gitunya. Jangan sampai kita kena doa buruk. Kalau ujung-ujungnya kita sakit naon kagak baik-baik.
Mungkin ada barang orang yang kita makan dengan cara yang gak bener. Mungkin ada hati orang luka gara-gara mulut kita. Nah, kita jaga dari sekarang, jangan sampai kayak begitu. Sebanyak apapun yang kita punya, kuluman alaihapan. Siapa sih yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Mana sekarang Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman orang baik. Korun mana sekarang Korun? Korun. Barang-barang itu kemana itu yang dia bangga-banggain sama dia? Udah masuk ke dalam bumi. Kita jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Maka dari itu kita mengamalkan sholawat, mudah-mudahan kalau kita mau memperbaiki diri kita nggak tahu mulainya dari mana. Baca aja sholawat yang banyak, karena amalan yang kagak pernah ditolak oleh Allah, insya Allah cuma baca sholawat. Kenapa? Sholawat Allah yang sholawat, kita enggak. Kita cuma meminta Allah untuk bersholawat. Sebagaimana Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita mulai dengan bersolawat. Nanti kalau kita udah bersolawat, nanti kita males dah tuh yang namanya yang perbuatan yang kagak bener. Kita males yang waktu mudanya kita perbuatan kita kagak bener, kita nggak mau lagi udah. Makin rajin di ibadahnya, makin rajin tepat waktu sholatnya. Belum ajan udah wudhu. Begitu ajan udah siap wudhu. Nah itulah makanya kemudian perbuatan-perbuatan kita menjadi terjaga dari banyaknya kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Terima kasih Bunda Cahaya Manurung yang udah menginspirasi saya untuk membuat konten ini, bahwa penyakit yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita derita bukan hanya dari sebab kuman, basil dan segala macam. Bisa jadi ada kutukan orang, bisa jadi ada orang yang luka hatinya gara-gara mulut kita. Ini orang jahat banget, kagak mau stroke loh. Nah, kan kagak enak yang kayak gitu. Agak mau kanker lidah loh, ngomel mulu. Nah, setiap orang diomelin sama dia. Itu bisa jadi nggak kayak gitu? Lama-lama kebanyakan orang doain, bisa jadi. Kita jauhi yang seperti itu. Jangan sampai kita kena doa buruk dari orang lain. Sebagaimana Rasulullah memperingatkan kita. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.